teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Alvina Arifa Muji dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 6. Tahukah kalian mengenai sistem syaraf pada manusia? Kalau belum tahu, yuk masuk penjelasannya. Apa sih yang akan kita bahas di subbab sistem syaraf manusia ini? Kita akan membahas 1. Sel saraf atau neuron. 2. Susunan sistem sel saraf manusia. Sel saraf tersusun atas 1. Dendrit. Dendrit merupakan juluran pendek sitoplasma dari badan sel saraf. Dendrit berfungsi menerima impuls dari ujung saraf lain dan mengantarkannya ke badan sel saraf. Kedua, yaitu badan sel. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang paling besar yang berbentuk seperti pembuluh dengan membran yang tipis. Dalam badan sel terdapat nisel yang berfungsi menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Yang ketiga yaitu neurit atau akson, merupakan juluran panjang sitoplasma dari badan sel. Neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu pertama, neuron sensorik atau neuron aferen. Yang kedua, neuron motorik atau neuron eferen. Yang ketiga yaitu neuron asosiasi atau neuron penghubung. Yang pertama, neuron sensorik berfungsi mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsang organ yang mengandung reseptor yang disebut indera. Yang kedua, neuron motorik. Neuron motorik berfungsi mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. Dan yang ketiga yaitu neuron asosiasi, berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas A. Otak dan B. Sumsum tulang belakang. A. Otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini mengandung banyak badan sel saraf yang disebut substansi Grisha. Bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini mengandung banyak neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Otak terdiri atas 6 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum. Yang kedua, otak depan atau diencephalon. Yang ketiga, otak tengah atau mesencephalon. Yang keempat, ada otak kecil atau cerebellum. Yang kelima, ada jembatan Farol atau pons faroli. Dan yang keenam, ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. 1. Otak besar atau cerebrum. Cerebrum terdiri atas 2 belahan. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis atau pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. Lobus occipitalis atau pusat penglihatan. Lobus temporalis atau pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Serta lobus parietalis atau pengatur perubahan pada kulit dan otot. Otak besar berfungsi dalam pengaturan memori kesadaran dan pertimbangan. Otak besar merupakan pusat pengaturan semua kegiatan atau gerakan yang kita sadari. 2. Otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Yang ketiga yaitu otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berfungsi mengatur gerak refleks mata. Selain itu, otak tengah juga berfungsi mengontrol pendengaran.
yaitu otak kecil atau cerebellum. Cerebellum terletak tepat di bagian bawah posterior otak besar. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Pada bagian bawah cerebellum terdapat jembatan Farol. 5. Jembatan Farol atau pons Faroli. Pons Faroli berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Pons Faroli juga berfungsi menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Dan yang keenam yaitu sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Medulla oblongata merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medulla oblongata berfungsi mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, bersendawa, batuk, muntah, serta gerak alat pernapasan. Kemudian B. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Medulla spinalis merupakan lanjutan medulla oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi medulla spinalis berwarna putih yang disebut substansi alba dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau substansi grigia. Fungsi medulla spinalis adalah sebagai berikut. 1. Menghantarkan impuls dari dan ke otak. 2. Mengendalikan gerakan refleks. 2. Sistem saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik atau saraf sadar dan sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar. Jadi gimana tadi penjelasannya? Udah cukup jelas atau belum? Kalau belum, bisa ditanyain ke guru pengajarnya masing-masing ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.